Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallahul ummati bil ilmi wal mal. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati para guru-guru kita, para ustaz, para imam, Bapak Haji. Ya, saya harus sebutin semuanya nih ya Pak. Pengurus masjid, al-muslimun, para imamnya, tokoh agamanya, mudah-mudahan Allah kasih sehat, berkah, panjang umur, amin. Yang pengurus lingkungannya, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, kita yang baru berangkat, jadi urusan lain. Bapak staf juga sampai ya, semuanya alhamdulillah. Bapak Lurah Midi, nantiasa rajin dia Pak, datang mulu kalau ngaji ya Pak. Mudah-mudahan Pak Lurah Midi Allah angkat derajatnya, amin. Betah jadi pemimpin kita, amin ya rabbal. Bapak-bapak seluruh jamaah Masjid Al Muslimun, ibu-ibu yang di luar ya Bu, maju lagi boleh Bu, ikan sepat, ikan gabus lebih dekat, lebih bagus ya Pak ya. Ikan sepat dimakan, kalau dekat mah kuenya banyakan. Daripada sehat ibu-ibu ya Bu, amin ya rabbal. Di Pamulang Bu, orang anaknya dirawat semuanya Pak. Iya, yang gede yang kecil dirawat semua. Sama ya Bu, bukan punya anak pada dirawatin. Nah, saya hormati semua nih adik-adik kita, tim Hadroh Marawis ya, pemuda-pemudi, remajawan, remajawati, menjadi anak perawan sekarang, hati-hati. Jangan naik mau seperti bunga melati, nilai kembang layu tiada berarti ya. Akhirnya sulit mencari ganti kan gitu. Tapi jangan frustasi, abang tidak siap menanti gitu. Ya, saya alhamdulillah atas wasilah Ustaz Farhan nih, amalan tadi ya, bisa disampaikan lagi ya, Ustaz Farhan ya, biar sehat ya, amin. Iya, saya mau orang Pamulang, Bapak Ibu gaplek sini ya. Ya, saya malam ini ceramah orang lama ya Pak, saya mengisi 3 malam ini nih. Tahu keburu apa kagak ya Pak? Keburu kali ya. Ya, saya mengisi 3 malam ini Pak, 1 ngisi di sini, 2 saya mengisi perut ini gitu. Ya, ntar ketiganya mengisi apa tuh di sini ya. Mudah-mudahan saya sampaikan meningkat iman, ilmu, amal, takwa kita kepada Allah Subhanahu
sebagai momentum menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Silakan Bapak Ibu yang makan ngopi-ngopi, merokok nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, hati-hati mah jangan ya deh. Bapak Ibu, pertama dengan Isra wal Mi'raj, saya mengajak yuk pakai doa yang diajarkan sama Nabi di bulan Rajab. Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatkan pada kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada Ramadan. Ini kita diajarkan minta berkah. Sebab doa yang bagus emang berkah Pak. Apa sih berkah? Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan, tambah sehat, tambah rezeki, iya Pak. Tambah gaji, tambah iman, ilmu, amal, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, tambah anak juga itu berkah, Bu. Kata Nabi, perempuan yang barokah, perempuan yang memiliki keturunan. Makanya orang dulu mah kagak kabeh Pak. Orang dulu mah anaknya banyak-banyak. Tahu dia ikan danakan terjengki, banyak anak banyak rezeki. Emak saya anaknya 16 Pak. Tapi saya bukan sombong, alhamdulillah gini kan jadi orang semua. Orang jadi medit. Berkah biar kita Allah kasih berkah, amin ya robbal. Cuman ada amalannya Bapak Ibu supaya hidup berkah. Satu, bini kudu patuh sama suami. Sebab kata Nabi, istri yang durhaka akan diangkat oleh Allah keberkahan hidupnya. Yang kedua, supaya berkah, dekat sama guru-guru ngaji, sama ustadz-ustadzah. Ambillah berkah kata Nabi dari orang-orang yang besar di antara kalian. Makanya orang kalau udah nggak mau ngaji kagak berkah Pak. Apabila orang sudah jauh dari ulama, kata Nabi, Allah akan angkat 4 hal. Diangkat keberkahan hidup, diangkat rasa kasih sayang, diangkat rasa malu, didatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, supaya berkah rumah pakai ibadah. Sebab kata Nabi, rumah yang tidak ada ibadah, ada bacaan Al-Qur'annya, sedikit keberkahan, penghuninya akan menjadi sempit, miskin hati. Nih, makanya di samping itu kita minta berkah. Mudah-mudahan Allah kasih berkah. Pakai ya deh, Bu, Pak, pakai doanya tiap habis sembahyang, pakai ya. Yuk kita doa bareng-bareng ya, bisa ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasilma. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah pada kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikanlah ke Ramadan. Naik kereta turun mererot, beli sepatu dikasih sendal. Kalau cinta Isra wal Mi'raj, 5 waktu jangan ditinggal ya. Allahumma bi Rajaba wa Sya'bana wa balighna wa hasilma. Siapa rajin beli pulsa dapat hadiah dari Indosat. Siapa rajin berpuasa badannya menjadi sehat, amin. Allahumma wa balighna Ramadana wa hasilma.
Ayang gambar Jumanji, mainnya di pohon padi. Gak mau sembayang, gak mau ngaji, nanti mati jadi memedi. Minta biar Allah kasih keberkahan, amin ya robbal. Sebab kemarin-kemarin kurang berkah Pak, iya ya. Kemarin zaman corona kurang berkah, banyak kematian, benar. Kemiskinan meningkat. Kita lihat pengangguran banyak. Mudah-mudahan sekarang mah udah hilang ya Pak. Berita tahun kemarin kasus yatim janda meningkat. Katanya suaminya meninggal, satu gara-gara kena corona, yang kedua pada bercerai gara-gara ekonomi. Nih, rumah tangga pada bercerai itu namanya kurang berkah ya Pak. Banyak penyakit ya. Banyaknya penyakit gara-garanya kata Nabi, apabila perzinahan merajalela, Allah datangkan penyakit yang belum ada sebelumnya. Dulu belum ada penyakit flu burung, flu kunyuk, munyah-munyah. Kemarin kolorna. Tuh. Banyak musibah, gempa ya deh. Banjir, itu tanda kurang berkah. Dulu zaman Nabi Lut, tanah Allah kebalikin, banyak homo lesbi, ya Pak? LGBT minta disahin. L-nya lesbi, G-nya gay, B-nya bisek bermain seks, T-nya transgen penyimpangan dalam seks. Kagak boleh ya Bia. Wajar kalau banyak gempa ya Bia. Kalau ada gempa keluar apa deh? Badai tsunami. Tsunami emang artinya apa deh? Tsunami itu diambil dari bahasa Jepang. Karena dulu pernah terjadi tsunami yang gede di Jepang. Su itu artinya dahsyat. Nami itu artinya gelombang. Jadi tsunami itu dari Jepang, gelombang yang dahsyat. Tsunami namanya ya. Tsunami. Kalau sama dia emang dari bahasa Jepang Pak. Dari kecil nenek saya udah ngajarin bahasa Jepang. Iya. Iya saya minta duit nenek saya sakukur rata, sakukur rata. Iya mau uang saya Pak, dibagi saya cepet, makasih Wak, makasih Wak, makasih Wak. Makasih. Itu namanya kurang berkah ya Pak ya. Bu, itu namanya kurang berkah Bu. Perceraian meningkat Pak di negeri kita. Saya lihat berita Serang Banten janda nambah 3.000 lebih. Iya Garut nambah 5.000 lebih Pak. Cilacap nambah yang banyak. Jawa Timur janda tahun kemarin meningkat 2,79%. Bukan apa-apa sama kalau kebanyakan janda, kesian perawan Pak, saingannya berat. Ya sebab kalau banyak rambutan, banyak manggis, nangkalan dan lebih mudah. Walau banyak perawan gadis, janda lebih menggoda. Di sini kok ada kali janda ya. Maka diiklanin sekarang janda semakin di depan. Sampai lagunya lagi ngetop ya. Segala apa itu janda dalam kolam apa ya? Ada lagi tuh kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda dicancang di pohon mede. Janda yang mana saya gilain. Rambut panjang bodinya gede. Asal mudah-mudahan. Dengar Pak ya. Suara lagi serak-serak bahasa ini Pak, gelap-gelap dikit. Biasanya suara saya kayak Oma nih jadi kayak Arab. Bu, percaya nggak Bu? Doa mudah-mudahan
kasih berkah, amin ya robbal. Nah kalau ini udah kita amalin doanya, mudah-mudahan Allah kasih kita berkah. Karena kata Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahruni, Ramadan syahrul umati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Tapi di doa ini, di samping Nabi ngajar minta berkah, doanya di ujungnya wabalighna Ramadana, sampaikan kami kepada Ramadan. Ya Pak, ini artinya kita juga minta kepada Allah biar kita dipanjangkan umur. Amin ya robbal. Itu makanya orang kalau nisfu Sya'ban Pak baca Yasin 3 balik ya Pak ya. Doanya kita panjang umur ya kan, kita kuat iman, rezeki ya. Kenapa kata Nabi dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah di malam nisfu Sya'ban turun ke langit dunia, membentangkan tangan lalu berkata kepada hamba-hambanya, mana hambaku yang mau memohon ampun, ku ampuni, mana yang mau berdoa, niscaya aku akan kabulkan. Itu makanya kita pada baca Yasin 3 balik tuh. Nah ini kita minta, Nabi ngajarin minta berkah dan panjang umur biar kita dikasih panjang umur. Amin ya robbal. Tapi kita panjang umur kok ada amalannya. Salah satu kalau kita pengen dipanjangin umur, rajin bergaul, bersosial, bermasyarakat, bersilaturahim Pak. Man ahaba asatulabi birijekihi wa yang sahasarihi paliyasir rohimah. Siapa kata Nabi pengen luaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bersilaturahimlah. Ini dalam hadis Imam Bukhari. Ini Pak, orang yang ngaji mau, kondangan mau, takziah mau, bener? Jenguk yang sakit mau, saudara yang tua didatengin sama orang punya sifat sila, menyambungkan rahim kasih sayang. Ini kayak Pak Lurah Midi, dia mah rajin bersilaturahim. Saya yakin Pak Lurah Midi mah panjang umurnya Pak, amin. Pak, Bu, kalau pengen panjang umur jangan di rumah guys, iya Bapak. Kondangan kok hak muslim juga, kalau dari rezekinya datang Pak. Hakul muslim sintatun, hak muslim 6 kata Nabi. Kalau jumpa ucapkan salam, kalau bersin doakan, kalau sakit jenguklah, kalau kalian diundang hadirlah. Jika butuh nasihat, nasihatilah. Jika ada yang meninggal dunia, hantarkan sampai kuburnya. Jadi kondangan kok silaturahim juga. Kok dari rezekinya datang nih ya Bu. Bu, cuman Pak yang namanya kondangan nih, dari zaman dulu kok kalau bapak-bapak mah kagak kuntangan. Yang kuntangan mah ibu-ibu doang. Ya Pak ya. Kagak kuntangan bapak-bapak mah ya Pak. Nah kalau bapak-bapak kuntangan juga mah bencong. Ini orang yang rajin begini nih Pak, silaturahim, dipanjangin umurnya, amin. Makanya jangan di rumah baik ya Pak. Laturahim kagak mau, doa panjang umur kagak mau, amalan-amalan panjang umur kagak mau. Tapi ama rezeki pengennya banyak baik, pengen cepet kaya baik, cepet mati Pak. Lan tamutan nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Manusia kata Nabi tidak akan mati sebelum Allah tuntaskan rezekinya dan ajalnya. Siapa rezekinya pengen cepet kaya baik, pengen juta-jutaan baik, pengen cepet kaya, Allah kasih. Tapi kalau yang ngamalin amalan panjang umur gue cepet mati. Makanya orang dulu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Nyari rezekinya nggak ambisi. Orang sekarang cepat mati, cepat sukses, ya Pak. Cepat kaya, tapi umurnya pendek. Ya tahu di televisi, ya Pak. Tuh makanya saya mau ogah Pak, ceramah saya targetin ini enggak 20 juta, 30 juta, bener Pak? Saya mau bukan nggak mau ceramah kasih 20 juta, 30 juta, bukan nggak mau Pak. Nggak mau orang ngasih segitu. Nih Pak, kita kalau pengen cepat kaya Bu. Jangan pengen cepat
kaya be ya Bu, kecuali ngamalin amalan panjang umur ya, kaya panjang umur, amin ya robbal. Kalau pengen cepat sukses baik, cepat kaya baik, nggak amalan panjang umur juga cepat pendek, cepat mati. Ini kayak di televisi berita, apa penyebabnya perceraian meningkat? Gara-gara corona lakinya meninggal, gara-gara ekonomi Pak. Pada pengen cepat kaya baik dirinya. Padahal Bu kalau pengen cepat kaya katanya ada yang ngajarin Pak, keragunan kita. Tinggal pilih kayak apa di situ. Kalau pengen cepat kaya. Nanti yang kedua Bapak, biar kita dipanjangin umur ya Pak. Sebenarnya amalannya satu doa panjang umur, yang kedua silaturahim, yang ketiga berbuat baik pada kedua orang tua, yang keempat sedekah amalan panjang umur, yang kelima baca lapor jagung. Ini kalau dijabarin amalan panjang umur. Insya Allah kalau kita amalin umur kita panjang, amin. Makanya di salah satu universitas Indonesia meneliti Pak, orang yang banyak bicara, banyak komunikasi, umurnya lebih panjang ketimbang yang diem. Orang kalau diem mati deh Pak, diem mati dah. Iya, diem napasnya, diem ambekannya. Makanya jadi orang Betawi, kayak kalau kata orang Betawi kita kudu grecek ya Pak, ajar gitu ya. Tabal semua kabi wajib sodako, senyum di hadapan saudara sodako, ya kata Nabi. Jadi orang kudu ajar Bu, grecek panjang umur jadinya, amin. Tuh, jangan diem kayak di rumah ya Pak, malah banyak penyakit ya Pak. Penyakit terberat apa Pak? Penyakit itu Pak yang paling berat stroke. Jangankan stroke, orang sekijap aja berat. Iya. Ibu-ibu yang punya penyakit gula ada obatnya, yaitu daun kelor. Likuli dahin dawaun wa dawa uzunuba al-istighfar. Tiap penyakit ada obat, kata Nabi, obat dari dosa al-istighfar. Abang saya kena gula udah begini banget Pak, sekarang gemuk lagi loh dia dimakan daun minum daun kelor. Kemarin ada orang najar pengen ngundang saya tanya emang najar apa Bu? Sakit Pak Ustadz gula, sekarang saya waras. Ibu obatin apa Bu? Daun kelor saya rebus tiap hari katanya. Alhamdulillah Bu, yang punya penyakit gula silakan obatin daun kelor ya Pak. Ini obat ini. Ada yang orang kena stroke dia makannya telur keroto, itu telur semut Pak, telur semut, keroto. Itu obat stroke Pak. Alhamdulillah waras juga. Tahu kan keroto Pak? Kalau nggak tahu nanya sama tukang mancing dah. Ada yang suka mancing Pak? Mancing boleh jangan tiap hari ya Pak, kalau umur habis diempang. Kalau orang mancing mah nggak bakal ada kemajuan ya, kalau maju umur. Bapak-bapak yang lagi mancing ada juga ilmunya Pak. Kalau mancing pengen diangkat dapat, cari buah payah yang masih muda, ikat di kenur, asal diangkat gandul, kan payah muda. Gandul ya. Nih Ibu, ini juga ilmu. Ternyata daun kelor obat gula. Insya Allah mudah-mudahan waras, amin. Udah banyak, amin. Yang faktanya ya Pak, yang punya stroke obatin tadi apa namanya kerotok, mudah-mudahan waras. Tapi jangan semutnya pedas, telurnya. Nah kalau asam urat barangkali Rexona barangkali asam urat mah. Bapak asam ketek aja hilang. Bukan asam urat orang hilang. Ini mah barangkali. Nih kita biar pada panjang umur ya Pak. Amin ya robbal. Bener nih Bapak Ibu, umur kalau kita nggak mau amalin panjang umur kagak ditambahin Pak. Umur itu ada jatahnya. Likuli umatin ajal, setiap umat kata Allah kami tetapkan ajalnya. Kita ini ada takdirnya ya. Pak Lurah Mudi mungkin catatannya dia 70 ya enggak? Ustaz Farhan mungkin catatannya 50. Saya mungkin cepet jigo. Mana saya tahu sih. Nah makanya nih Pak, ini kita amalin Pak, insya Allah Allah nggak
doanya Allahumma tawir umurona bi taatillah. Ya Allah, panjangkan umur saya untuk taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Lurah Midi umurnya habis Pak, misalkan nih catatannya 60, tapi tiap habis sembahyang Pak Lurah Midi doa baik. Bab kata Nabi la yarudul qada ila bidoa, tidak ada yang dapat takdir tanpa Allah kecuali dengan doa. Pak Lurah Midi walaupun umurnya udah habis, catatannya tiap habis sembahyang doa baik. Allahumma ta'ala bi taatillah, ya Allah panjangkan umur saya taat pada Allah. Allah panjangin Lurah Midi Pak, 300 tahun baru mati. Dunia udah kiamat dia masih hidup dewek. Tapi bener Pak, kemarin kawan-kawan saya banyak pada meninggal Pak. Iya, dia yang ustad-ustad, yang apa segala tokoh-tokoh masyarakat. Ya, Bapak biar panjang umur Pak. Bener Pak, amalin ini Pak. Insya Allah Allah panjangin umur kita, amin ya. Ya biar kita ketemu Ramadan. Jadi apa silaturahim, kemudian doa, berbuat orang tua, sodako, baca laptop itu amalan panjang umur. Nah kita ini diajarkan Nabi minta berkah dan panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan. Amin ya Rabbal. Tapi ini ya, sore ya. Iya, ngapain buru-buru ya? Iya, apa namanya? Banyak pocong di pun belukar ya. Banyak pocong di pun belukar ya Pak. Pada lari mererot-mererot gitu ya. Dan yang lancong yang belum punya pacar gitu ya. Yang ngaji Isra Mi'raj ya kan. Lalu kemudian Bapak Ibu, kali ini kita udah amalin sampai kita kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Salah satunya peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah hendak menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa Allah dia berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Karena Allah jika ia menghendaki berkata jadilah, maka terjadilah. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj Allah hendak memberikan tanda-tanda kebesarannya. Ya surah Al-Isra ayat 1 ya Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna qawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masjid telah memperjalankan seorang hamba pada suatu malam dari Masjid Dalam ke Masjid Al-Aqsa, diberkahkan di sekelilingnya agar diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Bapak Ibu, menurut hadis kata Nabi, andai ditempuh dari bumi ke langit yang ketujuh, kata Nabi orang 500 tahun baru sampai. Andai ditempuh dari bumi ke langit yang ketujuh, kata Nabi 500 tahun orang baru sampai. Tapi Nabi Mekah, Madinah, Palestina, Baitul Maqdis, Bukit Tursina, diajak melihat surga neraka sampai ke langit yang ketujuh, kurang lebih sepertiga malam. Makanya nggak ada yang sanggup Pak ke langit yang ketujuh. Siapa yang sanggup ya Pak? Nggak ada yang sanggup deh. Neil Armstrong, orang luar negeri itu sampai ke bulan Pak. Itu gue berdua sama orang Jawa ya Pak ya. Jadi siapa orang Jawa Pak? Itu beritanya Neil Armstrong mendarat di bulan, pulang dengan selamat. Nah selamat itu orang Jawa ya. Nah kalau nggak ada selamat orang bulan ya Pak. Orang Jawa hebat ya Pak, sampai ke bulan. Tetangga saya dapat jodoh orang Jawa Pak, baru 7 hari Pak. Kawin udah punya emas 70 kilo. Iya. Ya Mas Yanto. Itu kan emas juga ya. Jadi Bapak Ibu jamaah Nabi Isra wal Mi'raj itu melalui kekuatan kecepatan cahaya. Buruk diambil dari sorga, kendaraan buruk dengan kecepatan cahaya. Menurut ilmuwan Pak, cahaya
Makanya peristiwa Isra Mi'raj kita perlu beriman. Dan ini terjadi Bapak Ibu di tahun kesedihan. Di saat Nabi istrinya meninggal, di saat Nabi pamannya meninggal, disebutlah tahun sukacita, tahun duka cita. Nabi diangkat, Isra wal Mi'raj. Bu, Pak, Bu. Kalau kita lagi sedih, lagi duka, ada amalan ya. Siapa yang lagi sedih, lagi duka, lagi sumpah, kata Nabi salah satu tadziru hama wal hazan. Ada 3 yang menghilangkan sedih dan sumpah. Sutul hasan, mendengar suara indah. Wa wajhul hasan, melihat wajah indah. Wa khuluqul hasan, melihat akhlak yang indah. Jadi kalau kita lagi sedih, sumpah, kusut, pusing, dengar suara indah, hilang Pak. Makanya kalau ngaji ke, selawatan ke, ajan ke, pakai suara yang indah. Benar-benar Pak. Nih, Masjid Al Muslimun, kalau ajan pakai suaranya keras juga bagus. Kata Nabi apabila hendak ajan, keraskanlah suara kalian, karena sesungguhnya orang yang mendengar kata Nabi akan jadi saksi bagi kalian di hari kiamat nanti. Ajan makin kencang makin bagus Pak. Sepondok radio orang mendengar semua lebih bagus Pak. Kalau toanya kurang bagus, toanya diamin. Bener Pak? Para muadzin hari kiamat nanti kata Nabi lehernya akan panjang. Ustaz Farhan sering ajan, ntar hari kiamat lehernya 2,5 meter gimana? Orang bakal kolak air dah. Jadi ajan mah suruh kencang, suruh bagus. Makanya perintah aja Nabi nyuruh Bilal. Kata Nabi Bilal suaranya lebih bagus, lebih keras ya. Ya Pak ya Pak. Saya kira mengkilat. Tuh cepat kan ya cahaya ya, benar kan? Cepat. Makanya 1 detik 300.000 kilo jauhnya ya. Mekah Palestina itu kurang lebih 1.461 kilo Pak. Kurang lebih 1.500 kilo. Makanya kagak ada seperempat detik ya kekuatan cahaya ya. Naik mobil 15 jam, naik kapal kurang lebih 2 jam itu dari Mekah Palestina. Makanya kekuatan cahaya yang diajak, yang mengajak Nabi Isra wal Mi'raj. Tadi sampai di mana Pak? Sedih ya Bu. Pak, amalnya Pak sedih ya. Oleh sedih ya selawatan ya bacalah suara yang indah. Insya Allah sedih sumpah hilang. Amin ya Rabbal. Ajan kenceng boleh ya Pak. Kemarin makan ada himbauan ajan nonton kenceng-kenceng gitu ya Pak ya. Saya mah pengennya turunin minyak kelapa ya, turunin bensin ya, turunin minyak goreng kayak ini mah turunin aja nonton kenceng-kenceng. Ya Pak. Bu. Kalau apa-apa lagi mahal, segala apa-apa naik, kita disuruh hemat Bu. Suruh hemat, karena kan apa-apa mahal ya Pak. Apa yang murah? Sekarang mah petai naik, jengkol naik ya Pak, ayam naik. Makanya kalau membeli ayam jangan mau maghrib. Ayam kalau mau maghrib naik Pak. Habis subuh ayam turun. Membeli ayam mau maghrib, ayam naik ya. Sekarang yang murah cuma telur doang. Telur sekilo 16 Pak udah. Iya. 16 sampai setengah kilo ada 8 sisa itu. Berarti kan sekilo 16 ya Pak. Telurnya ini mah. Kata Nabi kalian tidak akan kecewa bila sudah istiharoh. Kalian tidak akan menyesal bila sudah musyawarah. Makanya orang udah musyawarah ya Pak. Kalian tidak akan melarang bila sudah berhemat. Makanya orang kudu hemat. Apa sih hemat? Dahulukan kebutuhan baru keinginan Bu. Dahulukan kebutuhan buat makan dulu, beras banyakin boleh ya enggak? Telur minyak goreng banyakin boleh Bu. Ibu-ibu yang beli beras baik-baik Pak.
yang katanya beras pakai plastik. Bener Pak, saya beli 2 liter pakai plastik Pak. Iya pakai plastik. Kalau dia sekarung mah ya orang. Ya, mudah-mudahan ini juga amalan juga kalau kita lagi sedih, lagi sumpah Pak. Pakai suara yang indah, pakai suara yang merdu, insya Allah sedih sumpah hilang. Amin. Suara kalau pengen bagus, jangan makan ngandung minyak, dirigen, kompor, jangan dimakan. Ngandung minyak gitu ya Bu. Jadi, nah ini peristiwa yang tahu kesedihan agar kita beriman akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, beriman ya Pak, Dek. Dek beriman ya Dek. Kalau orang pada beriman, masjid rame baik Pak jamaahnya. Percaya nggak Pak? Percaya. Sebab likuli syai'in alama, tiap suatu kata Nabi memiliki tanda. Tanda orang beriman adalah sholat. Orang kalau pada beriman pada sembahyang, benar? Kalau emang naik zaman, mampirlah kalian dong. Kalau emang punya iman, ya sembahyang dong. Bener-bener Pak? Betul. Jangan kayak orang ateis, orang percaya adanya Tuhan. Katanya di dunia semua terjadi kebetulan saja, Tuhan tidak ada. Tapi kata Oma Irama, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Ya Pak? Adanya kita ini bukti adanya Tuhan. Yang kotok sama beda buta kotok. Dek beriman ya Dek. Beriman ya. Sebab kalau kita iman Pak, al imanu yajidu wa yanqus. Iman itu kata Nabi naik dan turun. Kalau iman mantap beramal ibadah mantap, iman lemah beramal lemah. Ya, dengan iman beramal jadi bergairah, dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Agama membuat hidup terarah, seni membuat hidup menjadi indah. Amal soleh menimbulkan fadilah. Ini juga membuat suasana indah. Sepanjang tiap hari kita kasih cepean yang merah. Kalau kita nganggur sama dia marah. Ya, siapa yang suka marah-marah? Bu, orang yang suka marah-marah ada di neraka ya. Kata Nabi, perempuan yang 4 di sorga, yang 4 di neraka. Siapa yang 4 di sorga? Perempuan kata Nabi, asal dia patuh pada suaminya, menjaga sholatnya, menjaga kehormatannya. Mau ibadah di bulan Ramadan, silahkan masuk surga melalui pintu yang mana. Amin. Tapi yang 4 lagi perempuan di neraka kata Nabi. Siapa? Perempuan yang lidahnya tajam, perempuan yang durhaka, perempuan maksakan suami, perempuan suka mengobrol aurat. Ini kalau lidah tajam ngomong nyakitin laki. Biasa laki celuk pulang paling buatek, udah puluh keling kerja orang netep. Mampus. Lagi dikatain mampus mulu kesel Pak. Supaya menjadi imam baca waduha lupa. Dan makmumnya bininya amaliyat imam pala takar wa masailah pala tanhar wa ma bini mati kata bini nyumpain boba. Oh jangan marah-marah ya Bu. Ya Bu, pakai seni ya Bu. Seni jadiin. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah, biar iman kita meningkat, coba kita perhatikan Pak, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah angkat Nabi kita ke langit yang ke-7. Ya. Nabi ditanya dalam satu hadis, ya Rasulullah, apakah engkau bertemu dengan Allah? Dari Anas bin Malik hadis ini, kata Nabi, aku mendengar suara. Jadi Nabi kita Pak diangkat ke Sidratul Muntaha, meresmikan sholat, berdialog dengan Allah langsung, berbicara. Ya ini kita pakai bacaan sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas engkau wahai Nabi, rahmat keberkahan menyertaimu. Dijawab sama Nabi, assalamu alaina wa ala
ibadillahi selamat bagi kita dan juga hamba-hamba yang soleh. Jadi bertemu dengan Allah langsung. Makanya kita lihat angka 7, Nabi diangkat ke langit yang ke-7 ya Pak. Sesuai ciptaan langit dan bumi 7 lapis. Allah jawalakos samawati tibaqa. Dia ciptakan 7 lapis langit yang kokoh. Surah Tabarok. Bumi juga Allah ciptakan 7 lapis. Maka Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Perintah sholat wajib membaca 7 ayat yang berulang-ulang. Wajibkan kalian kata Nabi tiap-tiap rakaat membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana dengan makmum kami ya Rasul? Baca Al-Fatihah dengan sir. Wajib baca salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kan Pak, 7 ya? Makanya hari Allah ciptakan 7 hari. Terim Ka'bah, haji 7 kali, lempar setan 7 kali, sa'i 7 kali ya. Manusia juga Allah ciptakan 7 lapis, 7 lubang, 7 rambut. Kalau nggak percaya hitung bareng-bareng ya Pak. 1 kulit ari, 2 kulit dalam, 3 urat, 4 darah, 5 daging, 6 tulang, 7 sumsum. Manusia juga 7 lubang yang kelihatan. Kalau nggak percaya hitung bareng-bareng. 2 lubang kuping, 2 lubang hidung, 4, 5 lubang mulut, 6 lubang belakang. Atau lagi cari bedewek. Antara ketemu ya. Manusia juga 7 rambutnya yang kelihatan. Coba hitung, 1 rambut kepala, 2 alis, 30 mata, 4 kumis, 5 jenggot, 6 bulu ketek. Atau lagi cari bedewek ya. Ini angka 7 ya Pak. Mari kita kudu beriman ya Pak. Beriman kepada Allah Subhanahu. Biar nada jalannya licin asal naik delman benar. Biarpun miskin asal beriman ya. Buat apa banyak jalan raya kalau nggak punya kendaraan. Buat apa pada kaya raya kalau nggak kenal sama Tuhan benar. Mudah-mudahan dengan iman kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan iman meningkat ya Pak. Beriman ya Pak. Mudah-mudahan kalau kita beriman musolah makmur. Pada rajin sembahyang. Allah kasih keberkahan. Amin. Sekiranya negeri itu beriman takwa pada kata Allah, ku datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Amin. Surah Al-Araf ayat 96. Walakin kadzabu fa'aznahum bima kanu yakzibun. Tapi mereka dustakan ayat kami, maka kami azab atas perbuatan mereka itu sendiri. Kalau pada beriman berkah. Amin ya Rabbal. Makanya rajin zikir ya Pak. Dia rajin zikir ya Dek. Ya Rasul, bagaimana agar iman kami meningkat? Apa kata Nabi? Zadidukum imanukum biqaulu la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Rajin zikir la ilaha illallah. Sampai di hayat tiada Tuhan kecuali Allah. Insya Allah iman meningkat. Amin. Orang yang rajin zikir insya Allah matinya husnul. Nabi yang bilang 3 golongan orang yang matinya husnul khotimah. Siapa kata Nabi? 1 golongan orang suka berzikir, 2 golongan orang cinta dengan ulama, 3 golongan orang suka berselawat. Ya Pak. Ustaz Farhan rajin zikir, ntar insya Allah matinya di masjid husnul. Kedengarannya juga enak ya enggak? Ustaz Farhan lagi zikir meninggal Bang. Memang apa itu lagi zikir di masjid la ilaha illallah ketiban beduk. Walaupun ketiban beduk husnul. Daripada kayak di televisi ya Pak, 22 orang meninggal langsung. Apa penyebabnya? Minum oplosan. Nauzu. Makanya deh jauhin narkoba ya Bia. Narkoba ada 3 narkotik
Itu namanya dongdot Pak, kalau kita gendong nyedot. Yang ketiga, ternyata ibu-ibu juga narkoba, narik kolor baba. Jauhi ya deh. Nah Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak zikir la ilaha. Mudah-mudahan Allah kasih berkah. Amin ya Rabbal. Iman meningkat. Amin ya Rabbal. Mati husnul. Dikit lagi ya deh ya. Ini biar ada hikmahnya ya. Pak Nabi mau berangkat deh Bapak Ibu. Nabi mau berangkat Saudi berkeli iman, ilmu karena perjalanan panjang ya. Allah berkeli iman, berkeli ilmu sama deh. Hidup ini kita panjang ya. Buat dunia akhirat Pak, kita butuh ilmu ya. Man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada akhirat falaihi bil. Siapa yang jaya dunia dengan ilmu kata Nabi, siapa jaya akhirat dengan ilmu Pak. Mau jadi pejabat, pekerja, pedagang ya Pak, pakai ilmu pengen selamat di alam kubur. Ibu-ibu ya bapak-bapak, dagang kalau pengen lancar, kalau pengen laku, pakai ajaran Nabi ya Pak nih. Ini ilmunya yang suka dagang. Dulu pedagang Yahudi, orang-orang Islam protes ya Rasul, Yahudi pedagangnya maju di Madinah, kami ini nggak maju ya Rasul. Bagaimana cara kamu dagang? Kata Nabi, saya jujur ya Rasul, dagang mencontoh engkau. Kata Nabi, tidak cukup dengan jujur, kalau engkau dagang tambahkanlah. Jadi kalau dagang tambahin Pak ya. Gorengan berapa nih? 10.000 dapat, kasih 9 tambahin. Jadi dengan tambahan itu dicekik jadi berkah. Akhirnya, oi belanja sama orang Islam, timbangannya antum, ditambahin lagi ya. Jadi kalau dagang nih, kalau dagang jangan pelit, kalau pengen berkah tambahin. Amin ya Rabbal. Dagang jangan di pinggir jalan Pak, kagak bakal maju Pak. Maju tabak mobil. Sama kalau pengen maju, ngojek pasti maju dah. Iya ngojek mah. Tangga saya dagang bakso, saya kata Pak gak bakal manjang, mendingan dagang mie manjang. Dagang mie mah kadang manjang ya Pak. Di bakso mah bunder baik. Dek ilmu ya dek. Maka Bapak Ibu dengan peristiwa ini kita ambil pelajaran, hidup butuh bekal. Saya selamat dunia akhirat, pelajari ilmu agama, hidupkan pengajian majlis taklim. Bapak-bapak, kampung kalau pengen bagus, lingkungan kalau pengen baik, kuncinya pengajian. Sholahul ummati bil ilmi wal mal. Umatku akan jadi baik kata Nabi dengan ilmu agama dan harta. Orang jadi bagus kalau pada ngaji, pada beragama, apalagi kaya-kaya. Amin. Ya kayak Pak Rahmedi dia mah kaya ya Pak. Dia senang sama agama, ngaji dia mah kaya. Kalau Rahmedi mah mobil sama motor lain dia mah Pak. Iya. Rumah aman, rumah komplek lain ya Pak. Orang kampung Pondok Ranci kaya nggak apa-apa, yang penting pada beragama. Amin ya Rabbal. Dek ngaji ya dek. Dek ngaji ya dek. Ustaz Farhan mudah-mudahan hidup pengajiannya. Amin. Ngaji wajib Pak. Ingat ngaji itu tolakul ilmi paribotun ala kulli muslimin wal mus. Nuntut ilmu agama wajib kata Nabi atas muslim laki dan muslim perempuan. Tuntunan dulu baru tontonan ya. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Kenal bahasa dulu bahasa Inggris. Pinter ngaji dulu baru pinter nyanyi iya Pak. Alif batasan dulu baru pinter ABC bener. Ilmu sembahyang dulu baru ilmu nyari duit. Ya beda. Bukan apa-apa Pak, orang kalau kagak pelajari agama, kata Nabi innallaha azza wa jalla tubdulaka aliman di dunia wajah bilun fil akhirah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla amat benci kepada aliman di dunia, orang pandai ilmu dunia, wajah bilun akhirah, bodoh ilmu akhirat. Bahasa Inggris pinter banget, bahasa Arab orang bisa. Nyanyi bisa banget, wongkong ngene, oh dibanding-banding ke. Ngaji orang bisa, iya. Makanya Omah Irama bilang, marilah kita capai bahagia di alam fana dan baka. Iya Pak. Buat apa berjaya di dunia kalau akhirat celaka, iya Pak. Bahasa Inggris sangat digalakkan, koreng-koreng. Dek, bisa bahasa Inggris?
Bahasa Arab sudah pinter lagi, ya ya. Makanya anak saya 7 tahun, dia udah 5 jus deh. Dia sudah beli jus jeruk, jus mangga, jus melon marmuda. Dia mah ajan pinter banget. Ayah ajan, ayah ajan, ajan, ayah ajan. Ajan naikin ayah ajan, saya bagi 2.000. Ada tahlilan Pak anak saya kemarin, udah bisa dia bawa Yasin. Iya dia mah. Jadi mah dibawa. Ngaji ya deh. Ya Pak, buat selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Pak pada ngaji, amin ya robbal. Bapak yang ngaji dan yang terakhir itu saja dah, karena tujuannya juga Isra wa Mi'raj. Allah mengangkat Nabi kita untuk meresmikan sholat yang 5 waktu. Inilah misinya Allah, memberikan tanda kebesarannya dan mengangkat Nabi untuk meresmikan sholat yang 5 waktu. Maka yang terakhir saya mengajak, yuk jaga sholatnya yang 5 waktu. Walaupun bagaimana sembahyang wajib, ingat firman Allah dalam surah An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya Allah mewajibkan sholat bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang ditetapkan. Insya Allah kalau pada sembahyangnya benar, ini berlaku nih, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar. Orang kalau pada sembahyang kagak bakal pada berantem Pak, iya ya. Anak sekolah kalau pada sembahyang kagak bakal pada berantem. Bapak orang kalau sembahyang jadi tawadu, Allah yang rendah hati, sama orang jadi baik, kagak bakal marah, kagak bakal emosi Pak. Kagak ada orang yang rajin sembahyang jahat, apalagi mau nyolong mendebat. Di sekolahan kalau anak-anak pada sembahyang, insya Allah kagak bakal tawuran. Makanya bu, Nabi nyuruh auladakum bisolat wahum sabda sinin. Suruh anak mengerjakan sholat dari usia 7 tahun. Bayang, wadriblah pukul kata Nabi, keraskan didikannya jika meninggalkan dalam usia asarun 10 tahun. Kadang-kadang di musola yang tua-tua doang ya Pak. Kemana anak muda, ayo, ya Pak ya. Anak laki kudunya berjamaah, ya Pak ya. Bu, yang perempuan lebih afdal di rumah ngapa-ngapa. Makanya perempuan tadi kata Nabi, yang penting yang di surga yang 4, perempuan asal patuh pada suaminya, menjaga sholatnya, menjaga kehormatannya. Mau ibadah di bulan Ramadan, silakan masuk surga oleh pintu yang mana. Amin. Bu, mudah-mudahan bisa jaga sholat ya Bu. Oh iya nih Bu, kalau ibu biasa pada puasa nih bulan Ramadan, insya Allah masuk surga. Amin. Mudah-mudahan ibu dengan datang bulan BBM, bulan berkah Maghfirah, ibu bisa memperbanyak premium, yaitu makan dan minum. Ibu juga bisa memperbanyak solar, yaitu sholat yang rajin ya Pak. Juga ibu bisa memperbanyak minyak tanah, meningkatkan iman, tahan nafsu. Jauhi juga yaitu pertalite, perangi tabiat pelit ya. Jauhi apalagi Pak, pertama perangi tabiat maksiat. Ibu juga jauhi yaitu gasak gesek, gasak gosok. Dan juga jauhi Petronas, nongkrong di warung nasi. Kadang-kadang kelihatan kakinya doang. Dilana. Buat apa makan ikan gabus kalau madang kagak ada sambal? Buat apa lebaran baju bagus kalau dosa masih ngejubel, ya enggak? Kalau wewe di pun markisa, di kuburan makan kue bolu. Orang terawih, orang puasa, lebaran paling dulu. Moga meraih kemenangan. Menang dari mana ya? Ya Pak. Nih Pak, di Jawa Timur mah Pak udah puasa nih Pak. Iya. Kita jalan kaki dari sini. Tapi Jawa Timur bulan puasa kita. Bu, jangan ibu periksa ibadah ya Bu. Ramadan amin ya robbal. Tuh tadi gampang surga nih jadi adek ilmu ya. Biar kita pada ngaji ya, apa sembahyang ya Pak. Sembahyang nih jadi kata sembahyang. Dan mudah-mudahan tadi sudah saya ngajak karena memang sembahyang wajib. Dari anak-anak 7 tahun disuruh sembahyang, jadi dan makmurkan masjid. Bapak-bapak mohon maaf, masjid jamaah
kita supaya jamaahnya ini banyak, supaya banyak makmur, habis ajan jangan pada lomba-lomba qomat Pak. Sekarang ini saya perhatikan banyak orang habis ajan pada lomba-lomba qomat. Kata Nabi, jarak ajan dan iqamah lamanya sekiranya orang makan. Ya, orang makan itu 8 menit, 10 menit. Kalau habis ajan pada lomba-lomba qomat, bagaimana kita mau berjamaah? Ya, pakai nih Pak ajaran Nabi, jarak ajan dan iqamah kata Nabi lamanya sekiranya orang makan. Gitu. Iya deh. Ya makan 1 jam, makan apa lama amat. Jadi Pak, mudah-mudahan Pak kali ini dipakai kata Nabi, buru-buru dari setan, hati-hati datangnya dari Allah ya. Dan kalau supaya jamaah ini banyak, di samping kita juga pakai ajaran Nabi tadi. Terus kalau berjamaah, imam terawih kata Nabi, imam fardu, apabila kalian menjadi imam jangan terlalu panjang dalam bacaannya. Di belakang kalian ada orang sedang keluar entah, ada orang hendak ke sana dan ke sini. Jadi imam sedang-sedang saja. Nah besoknya terawih ya 11 rakaat bagus, 23 rakaat bagus. Cuman kalau lagi jadi imam 23 Pak, wajar kita ngebut sedikit ya Pak ya. Ya boleh Pak, kalau 23 cepetan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh Pak. Kalau jadwal tarawih 11 baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Atu-atu boleh ya. Kalau 23 kita ontel, ibu-ibu besok pada tarawih lagi. Gila emang kata ontel banget. Kita kebut nenek-nenek nyungsep. Sekarang mah saya dengar katanya Pak di mana-mana masjid katanya imam terawih katanya imam dari luar nggak boleh katanya Pak. Iya nggak boleh apa ya? Apa imam di luar gitu di dalam? Imam di dalam. Ya ini amal ini Pak biar jamaah itu percaya. Jangan terlalu panjang dalam jadi imam, baik ayatnya atau pembacanya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kalau sembahyang jangan dalam hati ya. Kita sembahyang bukan dalam hati. Dari Nabi bilang kan, kewajiban tiap-tiap rakaat kalian baca Al-Fatihah. Bagaimana dengan makmum ya Rasul? Bacalah Al-Fatihah dengan sir. Mohon maaf orang sekarang banyak sembahyang dalam hati. Sembahyang bukan dalam hati, sir, berbisik-bisik. Subhan. Jadi bisik-bisik. Jadi kedengaran sama kuping kita. Ya Pak ya? Kedengaran. Ini kadang-kadang gak kedengaran Pak. Kedengaran cuma kiak-kiak doang. Mungkin ini kali. Iya. Mungkin iya karena budu kali ya. Iya doang. Ayo kita supaya benerin ya Pak. Amin ya Rabbal. Kalau supaya bener kita pada berbuat baik ya Pak. Jauh berbuat tidak kejadian munkar. Orang kalau supaya hatinya kaya, lapang Pak, hidupnya tenang. Amin ya Rabbal. Dan kita sholat benerin ya deh. Besok terawih 23 ke 11 rakaat ke sama baik ya. Bener-bener. Ya yang penting kita pada sembahyang dan mudah-mudahan ini kita juga di samping bisa peristiwa menjaga sholat madu. Bapak-bapak kalau emang ada waktu tetap ya Nabi nyuruhnya berjamaah. Nih kata Nabi jika sholat sudah kamu dirikan jangan kamu datangi dengan terburu-buru. Datangilah sholat itu dengan tenang. Apapun yang dapat kamu kejar berjamaah, kejarlah berjamaah. Jika engkau tidak dapat mengejarnya, sempurnakanlah sholatmu itu sendiri. Hadis Riyadhus Shalihin. Nih kata Nabi kalau emang bisa berjamaah nggak sempat baru sholat sendiri. Jadi bapak-bapak berjamaahnya ke masjid ya Pak ya. Kalau ibu-ibu di rumah nggak ngapa-ngapa ya ibu ya, terawih silakan bareng-bareng ibu. Yang penting kita benerin sembahyang kita. Amin ya Rabbal. Kata Umar bin Khattab, Nabi itu sembahyangnya Pak di atas perut di bawah dada. Jadi gini nih kata Umar bin Khattab, Allahu Akbar di atas perut di bawah dada gini nih. Kalau Nabi ya di atas perut di bawah dada ya. Tapi ada yang di sini ya terserah. Ada juga yang begini nih, cuma ngeri senggol doang. Kalau bapak ibu-ibu rokoknya Bu, tangannya suruh gini ya Bu. Kalau bapak-bapak suruh renggang Pak, agak renggang. Kalau sujudnya gini nih, bapak-bapak gitu ya. Kalau ibu-ibu agak gini dikit nih.
Kenapa ibu begini Pak? Jagain balon. Gelinding ya. Benar ya Pak ya, amin ya Rabbal. Ya pada sholat jadi ya. Ya apa namanya, insya Allah pada terawih, pada berjamaah, semuanya musola makmur, masjid dengan Islam Mi'raj, tingkatkan ibadah sembahyang kita. Amin ya Rabbal. Ibu, mudah-mudahan kita pada puasa dan gembira dengan datang bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Bu gembira ya Bu. Pak gembira ya Pak. Amin ya Rabbal. Insya Allah man fariha bidur Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Siapa gembira dengan datang Ramadan, kata Nabi, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Amin. Kenapa gembira? Hai manusia, telah datang kepada kalian, kata Nabi, bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya pembebasan api neraka. Jika masuk Ramadan, kata Nabi, gulibatul nar, tertutup neraka, putihat abu-abu jannah, terbuka pintu surga, setan-setan dibelenggu. Bulan Ramadan, kata Nabi, Allah hendak memberikan rezeki pada hamba-hambanya. Amin. Mudah-mudahan kita banyak rezeki. Amin ya Rabbal alamin. Tukang lontong 2 meter, tukang meter 2 lontong. Tapi habis bayar Pak. Ya Pak ya. Tapi sekarang susah banget emang nyari tukang lontong pakai daun Pak. Agak ada tukang lontong pakai daun, pakai diaster dulu. Udah ya deh ya. Mudah-mudahan adik-adik biar pada ngaji ya. Amin ya Rabbal. Biar pada sehat, biar pada jaga sembahyang ya Neng ya. Ya udah malam juga ini. Ya, bukan saya malas berkemah, nanti ada memedih di pohon beringin ya Pak. Gak usah malas ceramah, nanti kalau ada nasi bubur dingin gitu. Kalau ada orang daerah Bapak ya. Iya. Itu makanin Pak, sayang Pak, itu jangan dibawa pulang lagi tuh. Iya itu nanti dia jadi berkah ya. Dia tuh ada buah serut, buah jeruk, buah salak. Yang saya cari si nangkalanda. Kalau punya bini cemberut galak, punya nyari janda. Jadi janda lagi banyak Pak. Kami janda lagi banyak banget Pak. Bapak-bapak kalau ada duda jangan dianggurin Pak. Pak ada duda enggak Pak? Nabi nyuruh segerakan pada 3 hal, kata Nabi, jangan tunda-tunda. Sholat bila tiba waktunya, jenazah bila tiba jasadnya, menikahkan seorang janda bila hati merasa cocok. Iya. Itu kalau ada janda Bu, udah ngelamar jangan ditolak Bu. Amin ya Rabbal. Jangan ibu kali ditinggal suami jadi janda yang sabar. Amin. Warna kelanda daunnya lebar-lebar kelapa muda sangka duren, pada janda yang sabar tidak pemuda yang keren. Amin. Kalau ibu pergi menebar dapat ikan lele udah mati, pada janda yang sabar bang tidak siap menanti. Punya bini 4 disebutlah saya manusia Superman, punya bini 3 disebut cerumen, punya bini 2 itu gentleman, bini 1 itu cemen. Biarin saya sama cemen daripada digagal sama centong. Ustaz Farhan, mudah-mudahan ya, makasih ya. Ya, ini Pak Ustaz Farhan dia apa namanya nyari dakwah saya ya. Ya dia mah ini alhamdulillah Ustaz Farhan dia mah Quran luar kepala Pak. Jadi orang dulu mah Pak nyari mantu yang begini nih Pak, iya, yang serabat-serabat iya orang dulu mah. Nono Farhan no, boleh bakal mantu dia mah serabat-serabat Pak dia mah. Dia mah kondangan serabat, ke musola serabat, mancing serabat. Emang Ustaz dia bukan orang celana kali ini. Karena menjadi kaya-kaya. Maafin semuanya kalau kurang tersebut saya mohon maaf ya Pak ya. Semuanya Pak Lurah, maafin Pak Lurah ya. Dan Pak Lurah biar tetap jadi Lurah ya. Naik jadi camat kayak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doain saya juga Pak, saya juga di Panggolang lagi ditawarin. Saya suruh duduk di kelurahan ini Pak ya. Duduk di kelurahan ya saya. Duduk. Bukan jadi lurah. Ya saya mau enggak jadi RT dulu mau diangkat RT saya enggak Pak. Cabut dibanting. Bukan apa ini ya RT Pak, tetangga saya ini Pak, bukan saya ini ngomong anak teman saya, anak udah banyak banget Pak. Lah tetangganya RT Bu, sampai sekarang itu bikin kakak orang jadi. Asal dia ngajak kakak jadinya ade lagi. Asal ngajak kakak jadinya ade lagi. Oh, kakaknya udah ada. Udah maafin semuanya. Kalau mau ada susu, mau ada hikmahnya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semuanya. Amin. Panjang umur, sehat, berkah, menang segala kekurangan. Ikan lele dikecapin, Bang Tile mengucapin ya. Mau puasa, mohon maaf
Bukan saya malas berkemah, ngambil ikan lele di babon kecapi. Bukan malas ceramah, bang tidak ada pengen ngopi ya. Gua kecapi buah atap sekilonya 2 rantang. Kopi itu memang mantap, merokok tinggal 2 batang. Tadi beli dah sama Farhan ya. Dia gua kecapi buah atap, minumnya campur susu. Kopi itu memang mantap, apalagi rokoknya Samsu ya. Hati-hati jangan merokok dulu ya. Ada bocah sekolah lagi merokok, kehujanan mati. Ya rokoknya. Maafin semuanya, doanya yang lain Ustaz ya. Ya segala